Berarti kita sekarang mereview ini khusus buat teman-teman memang yang ingin mencari mobil murah, tapi bukan untuk dijual lagi ya Om ya sebenarnya ya. Harganya pun untuk mobil ini masih murah ya, cuma 79 juta untuk dilelang. Terus gimana Om? Kalau misalnya teman-teman yang pengen tahu untuk lelang di Balai Lelang Sun tuh caranya gimana sih Om? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel Dozo21 di konten atau di hashtag Dozo Otomotif. Kali ini gue lagi akan membuat konten khusus lagi tentang test drive mobil atau unit lelang. Seperti biasa, setiap pekannya gue akan menayangkan beberapa mobil-mobil yang akan dilelang, dan kita akan coba cek eksterior, interior, dan juga impresi berkendaranya dari unit yang ada di Balai Lelang. Nah, saat ini agak sedikit khusus karena gua akan membahas tentang Datsun ya. Di sini ada beberapa unit Datsun Cross dan juga ada unit Go Panca. Di mana unit ini adalah unit-unit tahun muda dan jarang juga orang yang ngebit Datsun ini karena untuk dijual biasanya agak slow moving ya. Nah, seperti salah satu ini adalah Datsun Go Panca yang 1200 cc manual transmission tahun 2016. Pajaknya mati di 2019 kemarin di bulan Februari, di open di harga 55 juta rupiah. Jadi rata-rata mobil Datsun ini yang ada di Balai Lelang Sun khususnya ini tahun-tahun muda dan agak jarang nih dilirik beberapa orang karena kebanyakan merasa spare partnya dan juga unit ini masih agak susah ya. Cuman kita akan coba nih, apa benar untuk merek Datsun ini spare partnya agak sulit dan juga perawatannya nggak terlalu gampang seperti mobil-mobil Jepang pada umumnya. Kita nanti langsung akan bertanya kepada inspektor di Balai Lelang Sun ini seperti apa sih unit-unit Datsun untuk di Indonesia, apakah memang agak susah atau malah sebaliknya sudah bertebaran untuk spare part dan juga aksesoris lainnya di Datsun ini. Untuk lebih jelasnya ikutin aja video gue sampai selesai. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang valid dan juga informatif buat teman-teman semua. Saksikan video gue sampai selesai. Nah, ini adalah Datsun Cross-nya. Kita langsung cek dulu untuk datanya di Datsun Cross ini. Dia juga dilelang di Balai Lelang Sun, ada di lot 51 untuk hari Kamis ini. Ini adalah Datsun Cross yang CVT. Jadi dia transmisinya udah CVT, sudah halus, 1200 cc sama, dan di sini tahun 2018. Pajaknya mati di bulan Mei kemarin, kilometernya masih di 33 ribuan. Dia opennya 79 juta rupiah di Balai Lelang Sun. Nah, di sini bawaan dari Nissan Genin Part. Jadi semuanya ini sebenarnya untuk part-partnya ini masih didistribusikan atau masih disuplai dari Nissan Genin Part. Untuk part-partnya sih sebenarnya kalau memang kita lebih detail lagi, kita bisa menggunakan part-part dari Nissan ya di Datsun ini. Nah, ini sudah ada Om Wiwit di sini. Kita akan nanya-nanya tentang Datsun nih. Ini kita lagi mau ngebahas Datsun Cross ya khususnya Om. Oh iya Om. Nah, untuk di pagi hari ini nih di Balai Lelang Sun banyak juga sih Datsun Cross. ini ada sekitar 2 ya untuk di Balai Lelang Sun nih. Ya, untuk yang diikutin kita sementara baru ada 2, tapi untuk di stok sih masih banyak juga sih. Masih banyak. Iya. Nah, ini kan banyak orang di Balai Lelang Sun ini untuk stok-stok Datsun ya, termasuk Go Panca dan juga Cross ini kan masih jarang yang ambil. Itu biasanya kenapa ya Om? Kalau orang biasa, kalau untuk di pemakai sih rata-rata katanya sih spare part mahal. Padahal di Indonesia itu pun sendiri sekarang udah banyak kan, kayak di Nissan itu. Sekarang udah banyak bengkel-bengkel yang ya resmi-resmi. Juga rata-rata kalau di Balai Lelang Sun ini yang ikut lelang kan pedagang ya. Mereka juga agak jarang untuk ngambil Datsun Cross atau Datsun ini. Ya, kalau untuk penjualan memang kalau untuk di showroom itu sendiri pun agak susah ya, karena orang pemakai itu pun atau pembeli dari showroom itu pun takut juga karena under deal itu katanya susah. Padahal sih enggak sih sebenarnya, di Datsun ini pun sebenarnya banyak kok sekarang di Indonesia itu. Oh, jadi nggak terlalu susah kayak yang dipikirin orang-orang ya. Itu gampang, malah enak lagi juga. Datsun itu lebih murah. Lebih murah kan ya? Ya simple. Kita bisa langsung cek aja mesinnya kayak apa sih. Kan 1200 cc. Nah, ini biar kita langsung sedikit ngobrol sama Om Wiwit. Kita langsung ngecek aja nih mesinnya seperti apa. Nah, ini sudah di startup sama Om Wiwit. Dan memang kondisinya sih suara mesinnya umum ya, masih halus-halus juga. Ini tahun 2018 ya Om ya? 2018.
pajak masih baru Mei kemarin. Pajak mati di bulan Mei kemarin. Dan ini kondisi dari mesinnya 1200 cc dan ini juga transmisinya udah CVT jadi sudah cukup halus. Beda dengan Datsun Go Panca yang masih automatic transmisinya belum CVT. Dan ini kondisinya memang masih terbilang kayak baru ya Om ya. Ini baru. Jadi masih oke banget ya untuk kita milikin. Iya, ini masih pokoknya masih jos banget. Jos banget ya. Jadi buat teman-teman tadi Om Wiwit sudah cerita bahwa untuk masalah spare part di mobil Datsun ini entah Datsun Cross, entah Datsun Go Panca dan segala macam Datsun itu bisa join dengan Nissan. Nah untuk masalah spare part sih sebenarnya ini nggak perlu dikhawatirkan. Jadi buat teman-teman yang masih ragu-ragu, masih banyak forum yang membahas tentang mobil-mobil Datsun. Jadi teman-teman bisa langsung googling untuk mobil-mobil Datsun seperti apa sih perawatannya dan segala macamnya. Banyak forum yang membahas tentang mobil-mobil seperti ini juga. Nah kebetulan gue lagi ada di Balai Lelang Sun dan di Sun ini lagi ada banyak beberapa mobil Datsun termasuk Datsun Cross dan juga Datsun Go Panca yang akan kita coba test drive dan juga akan kita tahu nih impresi berkendaranya seperti apa. Nah Om, kalau boleh tahu di sini rata-rata Datsun Cross dan Datsun Go Panca open harganya berapa aja tuh? Kalau di sini tuh pasti rata-rata di bawah pasaran ya, di pasaran showroom. Nah, itu paling sekitar bukan di tahun-tahun 2018 ini paling 70 sampai 80-an juta. 80-an juta. Cuman rata-rata kebanyakan nggak laku dan akhirnya harga makin turun ya. Iya, makin turun, semakin lama semakin turun. Cuman ya jangan nungguin turun dulu karena sekarang ini Datsun juga udah mulai ada promosi-promosi baru kan. Kalau untuk yang Cross ini kan memang ada kelebihannya sendiri sebenarnya di dalam kayak interior itu kan ada perbedaannya dah. Sama Datsun Panca itu udah beda. Udah beda. Oke, kita langsung coba ke interior ya. Jadi Om Wiwit ngebahas tentang di bagian interior apa sih yang berbeda. Yang ini sudah sedikit gua bahas. Oke, kita langsung masuk dulu ke interiornya. Oke, kita sudah di interior dan ini tadi Om Wiwit sudah ngebahas perbedaan di Datsun Cross itu. Pertama dari speedometer ya Om ya. Speedometer ini dia sudah ada RPM-nya, tetap MID-nya ada dan juga beberapa indikator yang sudah tadi kita bahas sedikit. Dan ini yang paling penting sih ya Om ya. Ini adalah head unitnya dari Apple CarPlay dan ini bisa connect langsung dengan iPhone. Jadi fitur ini fitur yang cukup bagus nih menurut gua. Nah, di sini teman-teman sudah banyak juga modifikasi dari Apple dan ini bisa disambung ke smartphone apa aja sih sebenarnya dengan Bluetooth. Nah, ini salah satu fitur yang menarik ya Om ya untuk di Datsun Cross. Sisanya sih sebenarnya sama aja. Nah, kalau misalnya untuk mesin nih Om, Datsun Cross seperti ini biasanya lebih gimana sih Om untuk pemakaian ini? Sebenarnya sih kalau untuk Datsun ini orang sih biasanya kan berpikiran kan kalau untuk dipakai wah Datsun ini kurang mantep. Itu ya mungkin orang bilang, tapi kalau menurut saya sih Datsun ini kan cc-nya kan 1200 ya. Fitur yang baru-baru ini tuh sebenarnya lebih enak juga sih, lebih nyaman juga. Lebih nyaman ya. Jadi Iya. sebenarnya nggak ada perbedaan yang mencolok ya. Nggak ada. Jadi kalau untuk segi mesin udah 1200, kalau untuk masalah bensin nih Om, irit nggak sih Om? Ini irit banget Om. Ini irit banget ya. Apalagi kalau kita ngambil langsung di Datsun Cross ini dengan harga yang nggak terlalu beda jauh dengan Datsun Go Panca. Ini transmisinya pun juga udah CVT ya Om ya, jadi lebih halus. Oke, sekarang gue pengen minta tolong sama Om Wiwit, gimana kalau kita coba test drive ya Om ya. Oke, kita keliling-keliling dulu. Nah, untuk di interior ini sebenarnya Datsun ini bukan 5-seater tapi dia juga 7-seater ya. Jadi di belakang bisa ditaruh bagasi dan juga bisa untuk passengers juga, bisa 7-seater dengan kondisi mobil seperti ini. Walaupun memang legroomnya kurang terlalu luas, tapi ini udah cukup lah untuk keluarga. Jadi mobil ini emang serba oke ya Om ya. Oke. Pokoknya jangan salah pilih deh, Datsun juga sekarang udah Cukup bagus ya Om ya. Kita ini AC-nya blowernya seperti ini, kisi-kisi AC-nya bulat dan juga di tengah seperti ini, belum ada double blower. AC juga cukup dingin. Sekarang gue minta bantu Om Wiwit untuk coba nyetir karena gue akan coba merasakan di bagian passengers distribusi AC-nya masih dingin banget. Terus laci penyimpanan seperti biasa. Ini sih sebenarnya kondisinya cukup unik ya untuk Datsun ini, masih cukup nyaman. Power steering enteng Om? Enteng ini. Kalau padahal sebenarnya perbedaannya cc cuma 2000 aja sih ya. Tapi perbedaannya udah beda banget Cross ini. Oh, beda banget ya. Jadi untuk Datsun Cross di sini selain itu CVT dan memang nih masih tahun 2018 ya kondisinya Om ya. Harganya pun untuk mobil ini masih murah ya, cuma 79 juta untuk di lelang ini. Iya, di lelang di Kamis ini cuman 79 juta. Cuman 79 juta. Dan rata-rata nih Om, biasanya untuk pengambilan di Balai Lelang Sun Datsun itu rame nggak sih Om?
Kalau untuk sementara ini sih belum terlalu rame karena di showroom-showroom itu pun sekarang kan untuk penjualannya juga agak susah kan. Makanya kalau untuk pokoknya di bulan-bulan ini sih kalau pemakai bisa sih kalau dengan harga-harga yang segitu itu. Berarti kita sekarang mereview ini khusus buat teman-teman memang yang ingin mencari mobil murah tapi bukan untuk dijual lagi ya Om ya sebenarnya ya. Jadi Datsun Cross ini sebenarnya menjadi pilihan yang baik nih karena harganya under 90 juta atau under 80 juta. Contohnya ini 2018 baru kilometer 33.000 harganya cuma 79 juta ya Om. Nah, ini bisa jadi salah satu mobil keluarga yang oke banget. Jadi di mobil lelang ini salah satu yang nggak banyak dandan ya Datsun Cross ini ya Om. Benar ya, tinggal pakai aja sih. Dan rata-rata memang di balai lelang Sun untuk Datsun Cross itu memang masih bagus-bagus ya Om. Kalau di kita rata-rata bagus, ya 90% lah. 90% ya. Jadi memang untuk mobil-mobil Datsun Cross ini rata-rata siap pakai ya. Nah, jadi ada beberapa unit di lelang untuk Datsun ya. Ada Datsun Cross hari ini yang warna kuning dan juga abu-abu, dan juga ada Datsun Go Panca yang tipe D dan juga Datsun Go Panca yang plus ya Om ya. Nah, itu rata-rata harganya semuanya di bawah 80 juta ya. Iya, kita kisaran di bawah 80 juta. Nah, ini di bawah 80 juta. Oke, sekarang kita coba tes impresi berkendaranya. Untuk kaki-kaki gimana nih Om? Masih enak. Sangat enak ya. Sangat enak. Dan nah ini juga ada Datsun Cross di balai lelang Sun. Nah, ini Datsun Cross. Terus ada lagi Datsun Cross yang ini yang belum dilelang ya teman-teman. Nah, ini juga ada Datsun Go Panca. Nah, ini ada Cross lagi warna putih. Nah, sebelah sini, dan ini yang belum dilelang. Jadi stoknya kurang lebih ada sekitar 10 untuk Datsun ya Om ya. Nah, ini juga nih Datsun Go Panca masih oke banget kondisinya. Dan juga yang sudah dilelang selain yang kita naikin ini ada Datsun Cross yang warna abu-abu, dan juga Datsun Go Panca yang tipe D tadi, dan juga Datsun Go Panca Plus. Semua rata-rata harganya di bawah 80 juta Om ya. Iya, murah meriah. Murah meriah. Dan ini memang dari impresi berkendara, kaki-kakinya masih enak banget, belum ada bunyi-bunyinya, dan rasanya masih baru. Baunya dari interior pun juga rasanya masih baru. Yang menariknya kenapa gua lebih memilihkan teman-teman untuk ke Datsun Cross karena fiturnya tadi. Di sini kita sudah dapat Apple CarPlay, dan ini sudah fitur resminya lengkap dari si Datsunnya, dan kita bisa menghubungkan smartphone kita langsung ke head unit ini. Nah, terus gimana Om? Kalau misalnya teman-teman yang pengen tahu untuk lelang di balai lelang Sun tuh caranya gimana sih Om? Lebih baik cek unit sendiri, melihat langsung. Kalau memang nggak bisa sih, memang biasa untuk bantu pembelian atau pendaftaran di kita sih. Oh, jadi ada jasa titip lelang juga ya Om ya, untuk bener. ngecek unit dan segala macam ya dari balai lelang Sun. Nah, setelah kita cek unit biasanya itu kan sehari sebelum lelang ya bagusnya ya Om ya. Misalnya kita lelang hari Kamis jam 3 sore, berarti hari Kamis paginya atau hari Rabunya bisa kita cek unit ya Om. Bisa sudah ada open house. Sudah ada open house. Nah, buat teman-teman yang ingin lelang di balai lelang Sun nih, jadi balai lelang Sun kantornya ini ada di Ruko Ciledug Mas, kompleks Ruko Ciledug Mas itu di daerah Ciledug ya Om ya, di deretan hari-hari. Nah, ini biasanya tiap hari Kamis, dan cara lelangnya adalah kita harus deposit ya Om. Deposit per satu unitnya 5 juta. Jadi semua balai lelang tuh sama ya. Di balai lelang Sun per unitnya atau per NIPL-nya itu sekitar 5 juta rupiah, dan kita berkesempatan untuk ngebid salah satu unit yang ada di balai lelang Sun ya Om ya. Nah, kalau setelah itu nih dari 5 juta yang sudah kita depositkan Om, terus kita akhirnya nggak dapat sama sekali unit yang kita mau atau kita nggak menang lelang, gimana Om? Ya, kalau di kita ya biasanya pendaftaran itu kan per unitnya 5 juta. Nah, begitu tidak dapat itu akan dikembalikan utuh tanpa potongan 5 juta. Kalau dapat itu dikenakan beban biaya adminnya per unitnya itu 1.750.000. Oke. Jadi kalau misalnya kita nggak menang lelang, kita akhirnya dikembalikan 100% ya 5 juta tersebut uang deposit kita. Namun kalau kita menang nih di balai lelang Sun, contoh nih kita sudah deposit 5 juta dan harga Datsun Cross ini 79 juta. Berarti kita tinggal menambahkan sekitar kurang lebih 74 juta ya Om, plus biaya administrasi balai lelang 1.750.000 ya. Jadi intinya kita tinggal menambahkan untuk pelunasan. Dan saat kita lelang nih Om, menang lelang, pelunasan itu biasanya berapa lama dari setelah lelang? Kalau pelunasan unitnya kan karena kadang-kadang orang bertanya hari Kamis itu lelang, nah di hari Sabtu itu kan kita kan seharusnya libur. Dia biasanya bertanya, bisa nggak kalau selama itu sudah lunas, unit Sabtu itu pun bisa dikeluarkan. Oh, jadi unit bisa dikeluarkan di hari Sabtu yang saat kita pelunasan ya? Iya benar. Tapi paling telat di hari Senin.
paling telat di hari Senin. Nah, kalau nih Om, misalnya dari hari Senin atau misalnya ke depannya setelah 2-3 hari atau 1 pekan itu belum kita lunasin, apa yang terjadi Om? Itu akan jadi one press namanya, Om. Nah, one press itu apa sih Om kalau boleh One press ditahu? itu begitu dapat unit dia ngebid itu kan udah konfirmasi pemenang lelang ya, tanda tangan. Nah, unit nggak diambil itu akan hilang, akan hangus yang 5 juta itu deposit. Oh, deposit itu akan hangus. Dan kalau misalnya kita pekan depannya mau ikut lelang lagi bisa Om? Bisa, tetap masih bisa, tapi ya dengan konsekuensinya yang penting jangan sampai terulang kembali one press itu tadi. Karena kan biasanya di beberapa balai lelang yang one press itu atau yang tidak melunasi tepat waktu, biasanya dia tidak boleh mengikuti lagi tuh Om dengan KTP yang sama. Iya. Tapi di balai langsung masih boleh? Kalau dibalik langsung masih bisa. Oh, masih bisa. Tapi konsekuensinya adalah uang deposit atau yang 5 juta itu hangus ya? Hangus, benar. Hangus, karena memang di balai lelang itu ada legalnya ya, ada hukumnya ya Om. Jadi setelah kita deposit terus menang lelang, uang 5 juta itu akan langsung masuk ke lembaga lelang dan uang itu akan terkonfirmasi sebagai pemenang lelang dan kita sanggup untuk melunasinya. Makanya kalau kita nggak melunasi, biasanya akan kena one prestasi, bukan karena balai lelang sunnya atau balai lelang lainnya, tapi memang karena sudah peraturan dari negara ya Om. Iya benar. Nah, jadi seperti inilah cara lelang di balai lelang sun atau di beberapa balai lelang lainnya. Sudah diinformasikan juga oleh Om Wiwit dan kita sudah menginformasikan untuk teman-teman. Selain kita ngebahas tentang Datsun ini, kita juga ngebahas untuk teman-teman bahwa di tempat lelang ini untuk mendaftar lelang dan sebagainya itu caranya cukup mudah ya Om. Iya benar. Simple. Jadi di balai lelang manapun sebenarnya memang sangat simpel ya Om ya. Ya sebenarnya simple kalau dibalik. Dan sebenarnya itu kalau memang ada beberapa orang yang mau nitip lelang, itu kan nggak bisa duit cash ya Om, harus transfer ya? Ya, karena kita kan ada aturannya dari kantor perusahaan itu sendiri. Kita juga nggak berani juga kalau pegang duit banyak-banyak. Jadi semuanya kalau mau titip lelang ataupun kita mau daftar lelang langsung ke balai lelang sun, itu langsung transfer ke rekeningnya balai lelang sun ya. Benar. Jadi semuanya ke rekening balai lelang. Jadi buat teman-teman hati-hati dengan penipuan yang mengatasnamakan balai lelang. Jadi kalau rekeningnya bukan langsung ke balai lelang tersebut, itu harus patut dicurigai. Nah, balai lelang pun tersebut kalau untuk melelang unitnya itu nggak bisa dengan jual putus ya Om. Jadi harus tetap ikut lelang dan itu nggak bisa semena-mena untuk oh ini harganya sekian dan langsung dibeli. Tapi tetap harus lewat lelang ya Om. Iya, itu nggak bisa karena kita namanya aset-aset punya vendor-vendor sendiri kan. Jadi kita juga nggak bisa seenaknya, kita juga harus konfirmasi lagi ke vendor-vendor itu tersebut. Nah, jadi kita harus konfirmasi, nggak bisa semena-mena. Jadi banyak yang memang di penipuan itu ngejual, ini unitnya masih ada langsung di DP sekian. Nah, akhirnya duitnya nggak kembali. Nah, itu biasanya adalah penipuan-penipuan dari mengatasnamakan balai lelang. Sekali lagi buat teman-teman yang memang tertarik dengan lelang unit, jadi di sini kita mengarahkan beberapa unit yang ada di balai lelang sun. Semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang cukup di informasi yang sudah gua sampaikan dengan Om Wiwit di sini. Oke, jangan lupa nanti teman-teman cek di deskripsi untuk validasinya tentang unit-unit atau jadwal lelang di balai lelang sun atau informasi tentang balai lelang sun semuanya ada di deskripsi. Oke, semoga informasi ini informatif untuk teman-teman semua dan bermanfaat juga untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.